Oke, kali ini kita akan membahas cara mengisi master atau pengguna di Srikandi. Master atau pengguna di Srikandi ini adalah salah satu hal yang harus kita isi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan Srikandi. Untuk di menu pengguna, dibagi menjadi penanda tangan, tujuan naskah, grup tujuan naskah, verifikator, tembusan, grup tembusan, dan grup tujuan disposisi. Yang paling penting itu dari penanda tangan sampai dengan ketembusan. Yang pertama kali kita pilih yang penanda tangan dulu. Untuk daftar penanda tangan di sini, kita isikan dengan pejabat yang akan menandatangani surat kita atau orang yang akan menandatangani surat kita. Kita lihat di sini, datanya masih kosong. Kita bisa lihat di bagian sini, tombol ini ada tombol tambah baru. Silahkan diklik. Untuk kolom pilih pengguna ini, silahkan masukkan langsung nama pejabatnya. Pilih kemudian simpan. Oke, ini ada satu pejabat yang sudah kita masukkan sebagai penanda tangan kita. Kemudian kita akan menambahkan pejabat yang lainnya. Silahkan klik tambah baru. Kemudian di kolom pilih pengguna ini kita masukkan nama pejabatnya. Dan klik simpan. Oke, ini sudah ada 2. Lalu kita akan menambahkan lagi. Caranya sama. Klik tambah baru. Kita masukkan nama pejabatnya. Untuk daftar penandatanganan itu bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya. Sesuaikan dengan surat yang akan kita buat. Oke, setelah daftar tanda tangan kita isi, kita lanjut ke tujuan naskah. Untuk tujuan naskah itu dibagi menjadi 3, yaitu tujuan naskah internal Srikandi adalah tujuan yang berdasarkan instansi, berarti di sini di dalam lingkup pemerintah Kabupaten Sanggau. Maksudnya itu tujuan naskah internal Srikandi. Yang kedua itu adalah tujuan naskah eksternal Srikandi. Ini adalah untuk tujuan yang di luar pemerintah Kabupaten Sanggau ke antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau kementerian secara vertikal yang telah menggunakan Srikandi. Itu maksudnya di tujuan naskah eksternal Srikandi. Lalu yang ketiga itu ada tujuan naskah eksternal non Srikandi. Ini adalah tujuan untuk yang tidak atau belum menggunakan Srikandi. Bila kita klik tambah baru di sini, maka akan dibagi menjadi 3. Ini kita sesuaikan. Kita akan menambahkan atau berkirim surat ke apakah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau atau antar pemerintah daerah atau di luar yang menggunakan Srikandi. Sini saya contohkan, misalkan kita masukkan dulu yang tujuan naskah internal Srikandi. Untuk unit kerjanya kita isi nama dinasnya, misalkan. Di kolom pengguna ini akan muncul otomatis nama atasannya. Kalau sudah terisi, klik simpan. Oke, jadi nama yang baru kita tambahkan akan masuk ke daftar tujuan naskah ini. Lalu untuk yang kedua, misalkan kita mau berkirim surat antar pemerintah daerah, tujuan naskah eksternal Srikandi itu ada 3 bagian ya, instansi, unit kerja, dan pengguna. Untuk instansi ini kita isi misalkan pemerintah Kabupaten Mempawah. Untuk unit kerjanya kita pilih nama dinasnya. Untuk penggunanya akan muncul nama kepala dinasnya. Kemudian klik simpan. Data tadi baru kita masukkan akan muncul di sini dan jenis tujuannya itu berbeda ya. Eksternal Srikandi, internal Srikandi. Oke, yang ketiga itu adalah tujuan naskah eksternal non Srikandi. Untuk eksternal non Srikandi ini kita isi sendiri.
tujuannya, misalnya nama atau nama atasannya siapa, jabatannya siapa, unit kerjanya apa, dan instansinya apa. Jadi kita tambahkan sendiri untuk data eksternal non-Sri Kandi. Oke, lanjut ke grup tujuan naskah. Grup tujuan naskah ini adalah untuk memudahkan kita apabila kita akan berkirim surat ke langsung banyak tujuan. Misalkan kita membuat surat edaran yang ditujukan ke semua perangkat daerah itu, jadi kita harus membuat dulu grup tujuannya. Oke, di sini ada tambah baru, nama grupnya. Ini bisa kita masukkan sesuaikan dengan nama grup yang akan kita buat, misalkan. Nah, untuk deskripsinya bisa dimasukkan atau bisa dikosongkan. Kemudian klik simpan. Oke, nah ini nama grup yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita klik ubah. Nah, di sini kita akan menambahkan tujuannya. Di bagian atas ini ada tujuan baru. Untuk data di tujuan ini adalah data yang udah kita masukkan di tujuan naskah tadi. Jadi, sebelum kita membuat grup tujuan, pastikan kita sudah mengisi data di tujuan naskah tadi. Sehingga di sini kita tinggal mengelompokkan tujuan-tujuan tersebut. Kita bisa sesuaikan. Bisa kita klik lagi. Jika dirasa sudah cukup, klik simpan. Ini bisa ditambahkan lagi sesuai dengan tujuan yang akan kita masukkan. Jika sudah, klik ubah. Oke. Untuk 7 grup tujuan ini sudah kita masukkan. Untuk grup tujuan ini bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya ya, tidak ada batasan. Oke, baik. Lanjut lagi, setelah grup tujuan, kita masuk ke verifikator. Verifikator ini adalah pejabat yang memverifikasi naskah yang akan kita buat. Jadi tinggal disesuaikan apabila kita di bidang, berarti untuk pejabat-pejabat yang akan memverifikasi surat kita, mulai dari atasan kita langsung dulu. Misalkan kepala bidang kita masukkan langsung namanya. Oke, nah di sini karena Pak Murdiansah itu ada 2 jabatan, kita pilih yang jabatannya sebagai pelaksana tugas kepala bidang. Oke, kemudian kita masukkan lagi sekretaris kita. Jika sudah, klik simpan. Oke, ini ada 2 data target, data terkait verifikator. Terus apabila kita membuat surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah ataupun bupati, nah jadi kepala dinas dan sekretaris daerah itu juga sebagai verifikator. Untuk verifikator ini, data ini adalah kita masukkan dulu datanya. Jadi database-nya ini akan kita gunakan pada saat kita meregistrasi naskah keluar. Jadi silahkan ditambahkan dulu untuk data verifikatornya. Di sini sudah ada data verifikator yang akan mungkin sering kita gunakan. Jika dirasa sudah cukup, berarti untuk daftar verifikator hanya seperti ini. Kemudian lanjut di tembusan. Nah, untuk tembusan ini dia sama seperti tujuan naskah tadi, dibagi menjadi 3. Tembusan internal Sri Kandi untuk yang di lingkup pemerintah Kabupaten Sanggau. Tembusan eksternal Sri Kandi untuk antar pemerintah daerah atau ke instansi vertikal yang menggunakan Sri Kandi. Dan ada tembusan eksternal non Sri Kandi untuk tembusan yang ke tujuan yang tidak menggunakan Sri Kandi. Penambahannya juga sama seperti di tujuan. Tadi apabila kita klik tambah baru ini akan dibagi menjadi 3. Dan penambahannya juga sama seperti tujuan naskah tadi. Baik, mungkin demikian untuk di bagian master atau di bagian pengguna ini.